Berikutnya, pemilik kos di Jakarta wajib bayar pajak perhotelan. Wuih, siap-siap. Aduh. Kos naik. Gimana kosnya Haji Bolot nih? Yang ratusan kamar, ratusan pintu. Ya mau nggak mau kalau emang pajaknya diterapkan sesuai pajak perhotelan ya otomatis nggak menutup kemungkinan naik walaupun berapa gitu. Yang penting seenggaknya untuk pajaknya tertutupi lah. Coba dibaca dulu Kang beritanya. Liputan6.com Jakarta. Pertanyaan banyak muncul terutama terkait penerapan pajak hotel untuk rumah kos sejak disahkan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Objek PBJT perhotelan mencakup tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel. Meskipun hotel dan rumah kos memiliki skala dan fasilitas yang berbeda, keduanya bertujuan menyediakan tempat menginap sebagai individu atau kelompok. Bagi individu atau kelompok. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, rumah kos dapat dianggap sebagai tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel. Iya. Oyo gimana? Itu udah pasti naik, kalau itu udah pasti ikut naik. Jadi ini... Oh, kenal? Kok tahu Oyo? Kok tahu Oyo? Pernah ya? Aku pernah nggak tahu. Oyo apa? Oyo. Piye Ki, Mas? Ya, ini kan karena berlakunya Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang kayak kemarin. Tarifnya berapa? Itu kalau hotel kan tetap 10% ya, tarif pajak hotel 10%. Jadi kalau kita nginep di hotel atau penginapan pasti di situ ada harga sekian, pajaknya 10% gitu. Nah, ini di Perda ini juga mengatur tentang rumah kos atau kos-kosan yang biasanya yang kos-kosan itu kebanyakan dimiliki oleh pribadi-pribadi ya. Iya, rumah yang dikomersilkan berarti ya. Nah, jadi rumah pribadi-pribadi ada yang mungkin punya 1 pintu, ada bahkan ada yang punya ratusan pintu gitu. Nah, selama ini kan memang belum ada ketentuan untuk itu. Nah, ini sekarang ada ketentuan bahwa disamakan dengan hotel. Berarti yang membayar penghuni kos, apa yang punya kos? Penghuni kos. Penghuni kos. Jadi sama kayak hotel, yang bayar tuh ya yang nginep di hotel. Misal harga hotel 1 kamar semalam misal 500.000, nanti dia bayarnya plus dengan pajaknya 550.000, yang 50.000 pajak. Yang bayar ya konsumennya yang menikmati fasilitas itu. Secara tidak langsung berarti kemungkinan besar kalau ini memang berlaku, yang kos di Jakarta otomatis naik pasti kan? Ya. Ya kan otomatis naik dan ya pasti akan membebani kelompok menengah ke bawah lagi. Iya, makanya nggak mungkin nih pekerja-pekerja. Mau begitu bayar kosan, nih kosannya 500, ini pajaknya 50 kan nggak mungkin. Tetap aja pasti ini bayar kos 550. Iya. Nanti pihak ini kan menyetorkan. Tetapi pasti akan ada ini ya, administrasinya ditertibkan. Jadi siapa yang punya kos-kosan, misal tuan A gitu, berapa punyanya, tarifnya lain sebagainya itu nanti inilah dengan pihak Pemda DKI Jakarta. Mas Gopur sendiri rencana naikin biaya kos nggak? Biaya kosnya siapa ini? Nggak punya kos-kosan belum naikin biaya kos. Belum punya. Gak usah skip. Oke. Udah tadi ya. Udah. Jadi siap-siap aja yang ngekos. Siap aja teman-teman yang ngekos untuk merogoh kantongnya untuk menambah biaya kos. Di Jakarta semua bayar ya, Kang? Apa aja bayar, kencing aja bayar Jakarta. Berikutnya, segini denda jika tak bayar PBB. PBB pajak segini apa tuh PBB itu? Ini pajak bumi dan bangunan. Oh, oke. Ini Jakarta ini ya, khusus Jakarta berarti ini ya. Ini sebenarnya semuanya ini. Iya. Nih dari Detikcom Jakarta, detik.com Jakarta. Jika wajib pajak tidak membayar atau membayar tetapi kurang dari nominal yang seharusnya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah PBB yang tidak atau kurang dibayar. Denda administrasi tersebut dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
wajib pajak harus melunasi utang pajaknya paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak. Jika tidak dibayar pada waktunya, maka dapat ditagih dengan surat paksa. Oh, piye maksudeki? Ya, Mas Pur. ya PBB sama pajak bumi bangunan kan pajak daerah juga, Ya. punyanya Pemda. Kalau terlambat kan pasti ada sanksinya tuh, 2% per bulan, 2% per Kalau bulan, di 2% per bulan. di daerah lain belum enggak. Semuanya pasti ada sanksinya. Makanya kan ada beberapa kalau belum dibayar kadang-kadang ya udah sanksinya dihapuskan kan gitu. Oh gitu. Nah, tapi yang jelas ketika kita yang sudah punya rumah itu menerima SPPT namanya ya, surat pemberitahuan pajak terutang, kalau di PBB namanya SPPT PBB gitu. Yang biasanya warnanya Pink. merah muda. Pink merah muda. Pink itu. Kalau pink itu saya mikirnya kemana-mana sih. Jadi kertas yang merah muda atau pink tadi itu ada tulisan di situ NJOP-nya berapa, pajaknya berapa. Nah nanti kalau itu jatuh temponya misal tanggal terakhir dibayar kapan? Tanggal 30 September misal. Itu harus dibayar paling akhir. Nah nanti kalau dia belum bayar, misal bayarnya Oktober atau November ya nanti di situ ada sanksinya. Kalau untuk Jakarta 2% per bulan. Kalau ini kayaknya hampir sama deh, mirip rata-rata sama deh. Sama ya? Nggak jauh beda dengan ini. Berarti ini aturan sebenarnya udah lama berarti ya. Cuma sekarang lebih ditekankan lagi. Iya, karena ini kan mulai SPPT PBB sudah mulai dicetak kemudian dibagikan. Kan itu kalau PBB kan tiap tahun. Iya. Naik gitu. Beda kalau pajak PPH ya. Kalau PPH itu kan kalau kerja kan tiap bulan gaji potong. Oke gitu. Berarti untuk warga Jakarta mulai untuk 2024 ini ya. Semuanya sebenarnya ini Kang. Ya. Untuk semua wilayah. Nah, jadi ini kan bicara Di tentang sanksi Indonesia? tadi ya. Sanksinya Oh. segitu. Kalau terlambat bayar sanksi gitu. Oke, berarti supaya nggak kena sanksi, Usahakan jangan terlambat. jangan terlambat sesuai. Biasanya kan di SPPT itu ada ya jatuh tempo pembayaran. Nah, ada, tanggal ya, 3, dibayar. rata-rata 30 September sih kalau nggak salah. Iya. 30 September gitu. Ya sama kayak motor lah. Kan rumah motor itu kan sama tiap tahun, pajaknya kan tiap tahun sekali. Tapi saya kadang-kadang bingung juga. Gaji kita sudah dipotong pajak. Kita ada rumah, ada kendaraan, lagi. bayar pajak lagi. Nah, bingung nih. Kan sudah kepotong pajak ya? Udah, nggak pusing saya gitu. Jadi wajar lah kalau masyarakat mau yang kaya yang miskin banyak menuntut ke pemerintah, uang kita bayar pajak terus ya. Ya, tapi kan semakin kaya, kendaraannya makin banyak, pajaknya semakin besar. Rumahnya semakin banyak, makin gede, makin besar. Tapi dia kan ngambil keuntungan dari negara ini juga makin banyak juga. Siapa? Itu yang orang kaya dari Indonesia, dia punya banyak kekayaan karena dia hidup di Indonesia kan, ya wajar lah di Indonesia meminta pajak lebih banyak. Kita hidup di Indonesia belum kaya-kaya kan? Kita hidup di Indonesia ya, kita yang masih belum banyak mendapatkan hasil dari Tapi negara alhamdulillah Indonesia. cukup ya. Ya bayar sesuai dengan Kemampuan. yang harus dibayarkan aja. Anda bayar pajak kendaraan? Insya Allah. Kalau inget. Bahas terus pajak kendaraan. Spill terus. Oke. Lanjut Kang. Selanjutnya Apa lagi nih Kang? menuju Indonesia Emas. Wih, Pemerintah bakal 2045. lakukan insentif pajak vokasi. Wah, butuh pencerahan banyak nih pajak vokasi. Iya, di pajak vokasi. Ini apa ini? Dari Jakarta, berita1.com. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal melakukan insentif pajak vokasi bagi para anak muda atau mahasiswa. Hehe. Airlangga menyatakan ini adalah upaya jangka pendek yang dipilih pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2024. Wis, sembarangan ya baca ya. Indonesia Emasnya kan 2045. Alah. Visi misinya negara nggak tahu ternyata. Ini gara-gara NIK-nya baru tahu belum nyampe mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas. Masih Berarti lama. 100 tahun dari Indonesia Merdeka ini. Berarti kan sekarang visinya. berarti kalau 2045 sekarang masih Indonesia perunggu mungkin ya. Perunggu. Lebih dong, perunggu 50 Indonesia tahun. Perak, Indonesia Emas. Perak kan 50 tahun sudah dong. Ini kan udah berapa tahun berapa? 70 berapa kita? 98 ya. Tahun ini 79. Bentar lagi ya? Nah. Jadi menurut beliau nih, menurut Pak Airlangga ini, jika dapat memanfaatkan sumber daya manusia
vokasi dapat memberikan dorongan kepada negara untuk menuju Indonesia Emas. Terlebih jika pada vokasi dapat dihasilkan sumber daya manusia yang mengerti penggunaan digital dan mikroelektronik, sehingga vokasi dapat menjadi salah satu prioritas bagi negara. Belum jelas, tapi saya udah ada sesuatu yang harus ini nanti. Minta penjelasan. Iya. Oke? Sama ya? Ini insentif pajak gitu ya. Vokasi. Jadi di aturan pajak di kita itu ada yang namanya super deduction. Super deduction. Jadi insentif pengurangan penghasilan bruto. Jadi pemerintah dalam hal ini akan memberikan pengurangan pajak kepada perusahaan yang dengerin dong orang menjelaskan. Iya, lagi mendengarkan ini. Soalnya dia bikinnya dedak itu ini. Dedak itu Makanan bebek. Dedak dia. Jadi apa? dedak tuh huut kan. Jadi fasilitasnya ini insentif pajak namanya super deduction. Jadi kenapa jadi super? Karena besar pengurangannya 200%. Misalnya biaya untuk pendidikan vokasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu 200 juta, dia bisa mengklaim menjadi 400 juta. Nah, jadi perusahaan itu bisa mengklaimkan biaya yang cuma 100 juta menjadi 200 menjadi 400, dua kalinya lah. Untuk nanti bagaimana pajak dia supaya kecil. Nah, ini memang fasilitas. Bagi siapa? Bagi perusahaan yang melakukan pendidikan vokasi. Misal itu ya, vokasi dulu, tolong jelaskan vokasi apa tuh? Gimana nih vokasi ini? Vokasi itu tolong ini. Kalau bahasa pendeknya sih kejuruan. Jadi pendidikan vokasi itu ya SMK, diploma, sarjana terapan gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti SDM yang dihasilkan, ada SDM kan, sumber daya manusia yang dihasilkan itu tidak hanya pinter teori tapi juga prakteknya pinter sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jangan nunjuk ke sini kalau pinter teori, pinter praktek. Jadi lulusan SMK, lulusan diploma, lulusan pendidikan vokasi ini selain dia punya kemampuan, kompetensi, dia juga punya keahlian khusus, keterampilan lah. Gitu. Makanya pemerintah tuh mengajak, ayo perusahaan-perusahaan ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung pendidikan vokasi ini. Misalnya contoh biaya yang bisa dikurangkan nanti menurut pajak ya kayak biaya instrukturnya kan. Perusahaan misalnya ya, di situ ada proses magang magang. Ini anak SMK magang di perusahaan saya, perusahaan bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Kemudian upah atau honor lah untuk anak-anak magangnya, honor untuk instrukturnya, penyediaan fasilitas magangnya itu kan ditanggung oleh perusahaan misal. Nah itu bagi perusahaan bisa menjadi biaya yang akan mengurangi pajak. Itulah insentif untuk pajak vokasi. Ya. Jadi ngerti. Dan itu saya kira bagus karena ini mengajak perusahaan-perusahaan berpartisipasi aktif. Ya perusahaan terutama yang tadi ya digitalisasi, perusahaan manufaktur, perusahaan ini yang biasanya memang membuka tempat untuk magang untuk peserta magang, peserta didik baik dari SMK maupun dari diploma. Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang udah kerjasama dengan SMK gitu. Nah, kan itu betul. Begitu lulus SMK nanti disediakan magang, ya. Atau kerja di perusahaan-perusahaan yang emang sudah terkait gitu bekerja sama biasanya gitu kan. Tapi masih selama dia pendidikan kan biasanya diserahin untuk magang kan. Ya udah magang misal di bengkel, di tempat perakitan mobil, perakitan kendaraan, nah, supaya tidak hanya pinter teori nih peserta didik vokasi ini, tapi juga benar-benar punya keahlian. Keahlian prakteknya. Dan sesuai itu dengan teori yang dipelajari gitu. Kalau saya nggak salah itu sampai akhir tahun 2023 kemarin, Kang, itu baru sekitar 76 perusahaan yang berpartisipasi aktif ya. Jadi makanya perlu ini digalakkan lagi supaya semakin banyak perusahaan yang membuka ini untuk bareng-bareng bersama pemerintah untuk bagaimana menjadi tujuannya menciptakan Indonesia Emas 2045. Oke, gitu yang namanya MSIB. Udah bukan vokasi lagi. Iya, MSIB. Oh ya, jadi ganti namanya ya. Ya, buat teman-teman yang belum paham apa itu vokasi, apa itu apa tadi? MSIB. MSIB. Iya.
Oke, nanti tulis aja di komentar. Nanti ada tim. Yang jelas kalau perusahaan mendukung pendidikan vokasi itu MSIP tadi, maka akan ada pengurangan pajak di si situ. perusahaan itu akan mendapat keringanan pajak. Betul. Nah, intinya seperti itu ya. Terakhir Mas Gopur. Oke. Kita, nih. Upaya tim pembina Samsat Jasara Harja Samsat dan Jasara Harja gitu ya. Upaya tim pembinaan Samsat Jasara Harja tingkatkan kepatuhan bayar pajak kendaraan bermotor. Gimana sih? Bener kan? Iya. Bener ya, udah bener aja dah. Seterusnya dibaca Jadi dong. kalau untuk yang apa sih nggak jelas banget, nanti di tulisannya di komen biasa. Biar akan diperjelas. Nih dari cvnn.com Jakarta. Tim pembina Samsat tingkat nasional yang terdiri dari PT Jasara Harja, Korlantas Polri, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Weh, rakyat wong cilik pajak wong cilik lagi nih. Jasara Harja telah menginisiasi pelaksanaan kolaborasi dengan berbagai merchant atau pengusaha. Gak usah dibetulin ya. Untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang patuh dalam membayar PKB dan SWDKLLJ. Waduh. Penguatan regulasi baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan PKB dan SWDKLLJ. Apa itu? Pokoknya itu aja pokoknya mah. PKB dan SWDKLLJ. Nggak usah kita apa? bahas nanti soal kepanjangan dari PKB dan SWDKLLJ. Jadi nanti buat teman-teman yang penasaran apa sih itu, biar mereka tanyakan aja di komen. Apa ini maksudnya Mas Pur? Ya itu kerjasama dari Samsat, dari Jasara Harja, Mendagri untuk meningkatkan upaya kepatuhan bayar pajak kendaraan. Karena memang dari kemarin kita bahas banyak daerah-daerah yang susah tuh memungut pajak kendaraan, pasti banyak yang nunggak. Mau bayar lah, bukan nunggak, nggak mau bayar itu. Ya bahasanya kan nunggak berarti. Nggak mau bayar kalau kadang-kadang uang ada tapi nggak mau bayar. Uang ada nggak mau bayar, kenapa itu? Banyak diantaranya. Pengakuan ini, salah satu pengakuan. Kadang-kadang ada orang kayak itu dengan berbagai alasan klasiknya kayak gitu lah. Malas bayar pajak, Repot. uangnya dimakan sama orang-orang pajak kayak gitu. Ngapain kita susah-susah nyari duit, kuliah sehari 10. Ya udah, kalau nggak mau bayar pajak ya motornya nggak usah dinaikin di jalan raya. Didorong. Ya harus dorong juga, jangan lewat jalan raya sih, luas sawah aja. Jangan lewat jalan raya. Itu kan dibangun dengan uang pajak. Ya, gitulah. Tapi kan kata Pak Mahfud MD itu nggak, kalaupun sebenarnya bangun jalan raya tuh nggak usah dipajak, enteng itu dari pajak perusahaan, dari sumber daya yang ada di Indonesia, nggak usah minta dari masyarakat untuk membangun infrastruktur. Itu beneran nggak omongannya Pak Mahfud tuh? Ya, itu belum ketemu Pak Mahfud. Belum ditanyakan. Tapi ya kemungkinan sih bener sih. Kemungkinan menurut saya, bayangin aja dari satu timah yang dikorupsinya berapa tuh? Berapa timah? 271 triliun timah aja itu yang dikorupsi, belum yang nggak dikorupsinya kan lebih dari itu mungkin kan. Enggak gitu. Udah itu aja, udah masyarakat taunya itu udah begitu. Bahkan mungkin lebih dari itu. Sebenarnya bahkan mungkin lebih dari itu. Itu dari timah aja, belum dari emas. Yang lain-lain lah nggak usah disebut-sebut nanti. Kayaknya lu banget mau bayar 250.000 doang. Pokoknya dibawanya kemana-mana gitu ya. Pajak motor doang ya, nyampe ke timah-timah. Masya Allah. Ya siap-siap aja, ini mungkin salah satu upaya lah ya. Upaya untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor. Dan ini apa, iuran-iuran lainnya. Ini kan kerjasama antara Samsat, Jasara Harja gitu, dan Kemendagri. Ya mudah-mudahan inilah semakin banyak yang terkumpul lah pajak. Karena ini memang pajak daerah ya. Pajak provinsi, pajak kendaraan ini. Jadi kalau memang nanti bisa terkumpul, pembangunan di provinsi itu akan semakin baik, semakin bagus lah. Mudah-mudahan Baik. masyarakat lebih sadar akan pajak ya. Ya, Jadi, kita doakan. biar masyarakat Indonesia semua menjadi masyarakat yang bijak. Karena masyarakat yang bijak itu berarti masyarakat yang taat pajak. Ya, kalau mereka belum taat pajak, mereka masih belum dikatakan masyarakat yang bijak. Tapi kalau uang pajaknya dikorupsi,
ya korupsi kan nggak seberapa lah, maksudnya nggak berapa persennya lah dari Oh, yang betul. masuk ke pemerintah untuk membangun. Iya. Itu nanti kalau korupsi itu urusannya penegak hukum ya. Biar Biarkan itu bekerja. ya. Biarkan mereka yang memakan hasil korupsi, ya mereka juga yang menanggung akibatnya nanti ya. Tenang aja, kita yang penting jangan ikut-ikutan korupsi. Apanya dikorupsi, kita bukan pejabat negara. Ya makanya. Oke, Oke kan? itu Mas Pur. Udah selesai? Selesai nih untuk kali ini Oke. udah tadi 7 berita viral pakai ini ya. Ya. Kita rangkum lagi nanti yang viral Siap. untuk berikutnya. Tiap- Jadi itu tiap- dia tadi tiap teman-teman pekan. berita viral minggu ini. Kalau masih ada yang belum jelas atau masih penasaran, silahkan tanyakan di komen. Juga buat yang teman-teman yang cuma baru nonton tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like dan di share. Di like dan di share. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.